semuanya, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa dikasih kesempatan untuk mendengarkan renungan, biarlah apa yang kami dengarkan ini nantinya bisa menjadi berkat dan bisa kami simpan dalam hati kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Lalu untuk judul renungan pada pagi hari ini yaitu kekuatan di dalam kelemahan. Mari kita buka ayatnya sama-sama di 2 Korintus 12 ayat yang ke-10b. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Pernah nggak kalau kita tuh merasa punya titik terlemah di dalam hidup kita? Saat kita tuh merasa tenaga kita habis, lalu hati kita tuh penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Tetap kita tuh mencoba buat bangkit lagi, tapi rasanya kaki kita tuh berat banget buat melangkah lagi. Nah, justru di saat seperti itulah Tuhan ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati itu tidak datang dari diri kita sendiri, melainkan dari Tuhan Yesus. Lalu mungkin kita bertanya, kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari dari kelemahan itu? Ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan melalui kelemahan kita. Dan inilah yang pertama. Kelemahan bukanlah kegagalan, melainkan tempat di mana kasih karunia Tuhan bekerja paling nyata. Di saat kita tuh merasa tidak berdaya lagi ataupun menyerah, Tuhan menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari kemampuan kita sendiri, melainkan dari penyertaan Tuhan yang setia. Lalu yang kedua, kelemahan membuat kita belajar rendah hati dan tidak memandang diri lebih tinggi dari orang lain atau sombong. Kekuatan kadang membuat kita tuh merasa lebih hebat dari yang lainnya. Tapi kelemahan menurunkan ego kita dan membuat kita sadar bahwa setiap keberhasilan adalah kasih karunia dari Tuhan. Lalu yang ketiga, kekuatan yang sejati adalah ketika kita berani tetap melangkah meski hati kita itu sedang terluka dan tubuh kita itu terasa sangat lelah. Tapi itu bukan kelemahan, tetapi bukti bahwa kita memiliki harapan yang berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Lalu yang keempat, di dalam kelemahan kita menemukan kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Yang kelima, kelemahan bukan akhir dari cerita, justru sering menjadi awal dari karya besar Tuhan di dalam hidup kita. Jangan malu akan kelemahanmu. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, melainkan hati yang berserah, yang bersedia dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Selanjutnya, kelemahan membentuk karakter Kristus. Di tengah kelemahan, Tuhan mengukir karakter yang tidak bisa dibentuk lewat kenyamanan. Yang pertama, kesabaran saat menunggu, kerendahan hati saat gagal, syukur meski kekurangan, pengampunan meski disakiti. Karakter seperti inilah membuat kita makin serupa dengan Kristus. Selanjutnya, kelemahan menjadi kesaksian hidup. Saat kita berserah di tengah kelemahan, orang akan melihat bahwa kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Kesaksian seperti ini menyentuh hati karena mereka melihat bukti nyata bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Kelemahan yang kita bawa ke kaki Tuhan bisa berubah menjadi cerita yang menguatkan banyak orang dan memuliakan nama Tuhan. Jadi teman-teman, dari awal kita sudah melihat bahwa kelemahan bukanlah tanda Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, kelemahan adalah undangan dari Tuhan untuk mengalami kasih karunia-Nya secara pribadi. Melalui kelemahan kita, Tuhan menarik kita lebih dekat, mengajarkan kita rendah hati, membentuk karakter kita, membuka hati kita untuk mengerti orang lain, dan menjadikan hidup kita sebagai kesaksian yang menguatkan banyak orang.
Sekian renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu kembali dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan renungan, dan apa yang kami dengarkan ini tadi bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati kami yang akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ini Tuhan. Biarlah aktivitas kami ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada gangguan apapun. Tuhan, kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih yang sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.